Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Septi. Kali ini kita tuh akan membahas apa sih bedanya teori behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme, dan sibernetik. Teman-teman, di sini aku fokus bahas ke 5 teori. Yang pertama itu teori behaviorisme, behavior dari tingkah laku. Pokoknya tuh nanti bahas tingkah laku setelah belajar gitu lah ya. Ada tingkah laku, ada perubahan tingkah laku. Nah, kalau kognitivisme itu lebih ke struktur kognitif seseorang atau siswa. Selanjutnya itu teori konstruktivisme, itu katanya kata kuncinya tuh konstruk, membangun. Nah, selanjutnya ada teori humanisme, itu memanusiakan manusia. Terus yang terakhir itu sibernetik, itu lebih ke sesuatu yang berbau internet. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang teori behaviorisme. Behavior itu kan tingkah laku ya. Jadi, menurut teori ini, belajar itu adalah perubahan tingkah laku akibat interaksi stimulus dan respon. Jadi, siswa dikatakan belajar itu ketika sudah ada perubahan. Walaupun siswa itu udah bekerja keras, udah latihan, pokoknya udah mati-matian lah ya belajarnya, tapi nggak ada perubahan, ya berarti siswa itu nggak belajar gitu. Nah, selain itu, cuma memperhatikan stimulus dan respon ya, ini di behaviorisme. Jadi nggak memperhatikan faktor selain itu, misalnya motivasi, terus pengaruh lingkungan, dan sebagainya. Kalau di teori ini, guru mengajar itu adalah guru memindahkan pengetahuan. Jadi, guru itu kan akan mengajar, nyiapin materi tuh, materinya tuh ini, udah ditata rapi. Nah, terus disampaikan tuh ke murid-muridnya, ke siswa-siswanya. Nah, setelah selesai ya udah siswa itu harus bisa seperti apa yang guru ajarkan. Dan sistemnya itu TCL ya, Teacher Center Learning. Akibatnya siswa itu menjadi pasif dan tidak kreatif. Karena tadi ya cuma pokoknya tuh ya kayak pembelajaran klasikal gitulah ya. Terus ciri selanjutnya itu siswa tidak mempunyai pengetahuan awal. Ini ya, jadi tadi yang aku bilang cuma memperhatikan stimulus respon. Jadi nggak memperhatikan faktor selain itu. Selain yang tadi udah aku sebutin, ada ciri lain yaitu behaviorisme tuh fokus pada hasil gitu. Dan hasilnya itu harus kelihatan, harus bisa diamati dan bisa diukur. Itu behaviorisme. Jadi nggak mementingkan prosesnya. Guru itu kesannya kayak mengendalikan siswa. Jadi misalnya tuh guru pengen siswanya disiplin, ya pakai ini, pakai itu, pokoknya tuh harus kayak gini gitu. Jadi siswanya nggak bebas. Selain itu, di behaviorisme, reinforcement, positif maupun negatif ya, dan hukuman itu juga ditekankan. Jadi kalau reinforcement itu kan penguatan. Apa aja sih yang bisa memperkuat respon gitu, yang bisa memperkuat hasilnya gitu kan. Nah, bisa positif, bisa negatif. Jadi contohnya kayak gini, misalnya guru ngasih tugas tuh. Nah, dikasih tugasnya 10 nomor. Nah, guru itu ngasih jadi 15 nomor. Lah, siswanya itu jadi tambah meningkat tuh semangatnya. Berarti itu reinforcement positif. Terus kalau misalnya 10 nomor tapi siswanya itu kayak gitu aja, nggak ada semangat atau nggak ngerjain gitu kan. Dikurangin jadi 5 nomor gitu ya. Wah, jadi semangat tuh. Berarti itu reinforcement negatif. Nah, kalau hukuman itu udah dikasih 10 nomor, nggak dikerjakan, ya udah siswa itu bakal dimarahin atau bakal dihukum apa kayak gitu. Itu hukuman. Nah, udah jelas kan teman-teman, behaviorisme itu harus ada perubahan tingkah laku, terus siswanya itu nggak bebas, gurunya itu cuma mindahin pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah teori kognitivisme atau teori belajar kognitif. Jadi menurut teori ini, belajar itu adalah perubahan persepsi atau pemahaman yang tidak selalu dapat diukur, dan ini tuh terjadi di dalam akal pikiran manusia. Jadi lebih mementingkan
struktur kognitif gitu. Intinya memperhatikan struktur kognitifnya manusia gitu ya. Belajarnya itu ya apa sih yang terjadi di dalam akal pikiran manusia. Nah, di teori ini siswa itu udah punya pengetahuan awal. Makanya tuh guru itu kadang memberikan apersepsi gitu kan, mengkaitkan apa yang akan dipelajari dengan materi-materi yang sebelumnya. Tadi kan ini ya, kalau pengertiannya itu kan ada perubahan persepsi atau pemahaman. Nah, siswa itu udah punya pengetahuan awal. Dari punya pengetahuan awal, terus bisa terjadi perubahan persepsi. Itu gimana caranya gitu kan? Nah, yang pertama itu melalui asimilasi. Asimilasi itu kayak gini. Kan ini ada pengetahuan awal, terus dapat info baru tuh. Nanti kan akan menghasilkan pengetahuan baru gitu lah ya, akan menghasilkan. Nah, asimilasi itu jadi info barunya itu yang menyesuaikan pengetahuan awalnya. Informasi barunya itu menyesuaikan struktur kognitif yang udah dipunyai siswa itu. Kalau akomodasi itu kebalikannya. Jadi pengetahuan awalnya yang menyesuaikan informasi barunya. Nanti akan menghasilkan pengetahuan yang baru gitu kan. Jadi contohnya gini. Misalnya apa ya, guru itu akan mengajarkan pengurangan aja ya. Biasanya kan kalau sebelum pengurangan ngajarin penjumlahan dulu kan. Nah gitu aja ya. Jadi guru itu akan mengajarkan pengurangan. Siswa itu kan udah tahu tuh konsep penjumlahan. Ketika guru ngajarin, jadi pengurangan tuh kayak gini loh, gitu kan. Nah, siswa itu bakal menyesuaikan konsep yang baru, konsep pengurangan itu dengan penjumlahan. Jadi oh, kalau penjumlahan tuh kayak gini, kalau pengurangan tuh gini. Jadi disesuaikan gitu kan. Nah, udah paham tuh konsep pengurangan. Terus gurunya tuh ngasih soal gitu kan. Udah ngasih soal, siswanya itu kan tadi udah tahu konsepnya, udah tahu konsep pengurangan. Ya udah tinggal pengetahuan awalnya si konsep pengurangan itu yang menyesuaikan ke soal. Jadi siswanya itu memakai konsep pengurangan untuk mengerjakan soal. Itu yang bagian akomodasinya. Kayak gitulah intinya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ekuilibrasi, itu penyeimbangan lingkungan luar dengan struktur kognitif dirinya atau keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Yang selanjutnya pada teori ini adalah materi itu disusun dari yang sederhana ke kompleks. Karena tadi kan ya menyesuaikan ke pengetahuan awal siswa. Terus di sini itu lebih fokus ke proses. Kalau yang behaviorisme itu kan lebih fokus ke hasilnya. Siswa itu aktif. Jadi kalau di behaviorisme itu kan tadi nggak aktif gitu kan. Ya kebalikannya lah ya. Di sini itu siswa menjadi aktif karena siswa itu tadi kayak di struktur kognitifnya tuh menyesuaikan atau info barunya menyesuaikan dan sebagainya gitu. Selanjutnya adalah menyesuaikan tahap perkembangan kognitif siswa. Jadi gini, kalau misalnya mengajar anak-anak TK gitu ya dengan mengajar anak-anak yang udah SMP, itu kan cara menyampaikan pelajarannya itu kan berbeda gitu kan, dan medianya atau alat-alat yang digunakan juga berbeda gitu kan, menyesuaikan ke tahap perkembangan siswanya. Jadi kalau di anak-anak gitu ya, masih TK, masih PAUD, masih yang usia bawah gitulah ya, itu menggunakan media-media yang konkret gitu kan, bukan yang abstrak. Tapi kalau udah usia yang SMA dan ke atas gitu kan, udah bisa menggunakan yang abstrak. Nah, yang ketiga adalah teori belajar konstruktivisme. Konstruk itu kan artinya membangun ya. Jadi belajar itu adalah membangun pengetahuan berdasarkan pengalamannya sendiri. Siswa itu membangun pengetahuan sendiri. Jadi karena dia membangun sendiri, ya otomatis siswa itu menjadi aktif. Nah, guru di sini hanya sebagai fasilitator yang menyediakan sarana, memberi data mentah, memberi sumber utama. Jadi kayak gini, misalnya tuh akan mengajarkan konsep gini, mana sih sumber bunyi itu bakal merambat lewat mana yang paling cepat gitu ya. Nanti tuh ya udah gurunya cuma nyuruh, ya udah ada yang bunyiin bunyinya, nanti kalian tuh dengerin kalau lewat zat padat gimana, terus si zat cair gimana ditempelin gitu kan.
kalau gas gimana, kayak gitu. Jadi nanti setelah itu siswa baru tahu deh, oh jadi itu kalau lewat zat padat bunyi itu yang paling cepat merambatnya. Jadi siswa itu tahu itu dari pengalamannya sendiri. Nah, selanjutnya adalah teori humanistik. Dalam hal ini, belajar itu dimulai dan bertujuan untuk memanusiakan manusia. Jadi, untuk mencapai aktualisasi diri. Nah, guru itu bukan lagi berpikir bagaimana mengajar yang baik, tapi guru itu berpikirnya bagaimana sih agar siswa itu bisa belajar dengan baik dan senang. Guru itu juga membuat hubungan yang kuat dengan siswanya untuk membantu siswanya. Dalam hal ini siswa itu juga aktif gitu ya, karena berdasarkan teori ini faktor motivasi dan pengalaman emosional itu sangat penting. Jadi ibaratnya ya kalau misalnya aku nggak pengen belajar ya ngapain belajar gitu kan. Jadi motivasi dan pengalaman emosionalnya siswa itu penting. Jadi kalau misal udah ada motivasi tuh siswa itu kan bisa jadi aktif gitu kan. Nah, kenapa guru itu harus membuat hubungan yang kuat dengan siswa itu? Tadi karena di sini faktor motivasi penting gitu ya. Jadi kalau misalnya gurunya dekat dengan siswanya kan siswanya enak gitu ya, dekat dalam batas yang wajar ya. Maksudnya juga aku guru, kamu siswa tuh ada batasnya gitu lah ya. Nah, selanjutnya di teori ini juga memperhatikan kognitif dan afektifnya siswa. Jadi nggak cuma kognitifnya aja. Selain itu, tujuan dari teori ini, tujuan belajar dari teori humanistik ini adalah siswa itu bisa memahami lingkungan dan dirinya. Nah, yang terakhir adalah teori belajar sibernetik. Jadi, belajar itu adalah proses pengolahan informasi dengan mementingkan sistem informasi daripada proses belajar. Cyber itu kan berhubungan dengan internet atau jaringan komputer dan kecerdasan buatan. Jadi kalau dalam pembelajaran itu bisa memakai Zoom, video call, terus Google Classroom dan sebagainya. Guru itu tugasnya membimbing siswa memahami informasi yang cocok, memanipulasikan proses memahami konsep, menyiapkan feedback. Nah, kalau di teori ini sistem informasi itu kan tadi lebih penting daripada proses belajar ya. Jadi sistem informasi itu kayak proses berpikir. Jadi kalau misalnya tuh kita bakal ngajarin rumus dan penyelesaian soal-soal tentang energi potensial gitu ya misalnya, berarti kan nanti proses pengajarannya itu dibuat yang nanti runtut, penjelasannya runtut, sistematis, linier. Tapi kalau misalnya kita bakal ngajarin demokrasi gitu ya, demokrasi itu kan luas ya, jadi sistemnya itu yang divergen, terbuka gitulah intinya.